Halo teman properti, kembali di channel YouTube Aun Discovery. Hari ini kita ada di Sayap Lembang, deket ke Lembang Park and Zoo dan Dusun Bambu. Masuknya sih ke Kota Cimahi, tapi ke Lembang itu nggak lebih dari 15 menit ya dari sini. Nama perumahannya adalah Balkonika Gayaki dengan konsep Jepang pertama di Kota Cimahi dan Bandung sebetulnya. Ini unitnya hanya sedikit, hanya tersedia 6 unit dengan luas tanah 135 meter persegi dan luas bangunan 75 meter persegi. Oke. Supaya nggak lebih lama lagi, kita langsung lihat ke unitnya. Let's go! Oke teman properti, ini salah satu rumah yang udah jadinya. Lebar rumah ini 7 meter, ada carportnya cukup untuk satu mobil dan beberapa motor. Udah ada bonus kanopi dari developernya. Ini semua akan dibangun ya, jadi setiap rumah yang dibangun di sini sudah bonus kanopi. Dan jangan lupa, dari developer kita udah dikasih biaya notaris gratis, balik nama gratis, BPHTB juga termasuk dalam biaya pembelian, jadi nggak perlu khawatir biaya-biaya lain karena sudah ditanggung developer semuanya. Oke, kita lanjut ke entrance dan taman depan rumahnya ya. Area taman di depan rumah di Balkonika Gayaki ini memang sangat luas untuk dijadikan tempat nongkrong atau area main anak-anak. Nah, sekarang kita udah di dalam rumah. Di sisi ini dia pasang kursi sama meja, bisa untuk pakai sepatu ya untuk keluar masuk. Sebelum kita ke ruangan tengah dan living room dan dapur, sebelah sini ada kamar mandi, ada laundry room, dan ya bisa dipakai untuk gudang juga ya. Yuk, sebelum ke sana, ini ada satu kaca kecil jendela untuk bisa ngeliat ke taman juga. Ini kamar mandinya yang di lantai 1, ada toilet duduknya udah pakai toto ya, ada shower, dan ada juga tempat untuk pemanas air. Nah, ini developernya kasih 2 pemanas air gratis ukuran 15 liter yang listrik ya. Jadi untuk kedua kamar mandinya nanti sudah akan dilengkapi oleh pemanas air. Di sini kita bisa pakai untuk ruangan cuci, bisa simpan mesin cuci atau misalnya pengering. Colokannya juga ada. Nah, sini di pojok ini ada ruangan kecil untuk gudang. Jadi untuk barang-barang yang jarang dipakai bisa kita simpan sini. Oke, selanjutnya kita ke living room dan kitchen. Let's go. Nah, sekarang kita ada di dalam. Ini bisa jadi living room, ruang keluarga, sama dapurnya di ujung. Ini contoh rumah yang sudah dibeli dan sudah ditempati, jadi setidaknya kita bisa tahu layoutnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, pembeli ini bikin ruangan masuk ini jadi ruang TV sebetulnya. Nanti akan ada TV di sini, dan di sini ada dapur, sama dia beli meja ini untuk fungsinya di kitchen island. Setelah dari dapur, kita lanjut ke ruang semi outdoor. Kebetulan di ruangan ini pembelinya bikin ruangan untuk makan atau buat nongkrong-nongkrong. Ini sebetulnya bisa kita bikin untuk tanam-tanaman atau misalkan untuk ruang-ruang nongkrong. Di atasnya juga ini udah dibikin kanopi ya, atap kaca yang sebetulnya custom. Kebetulan pembeli ini dia bikin ada satu
lubangnya juga di atapnya nih, jadi udara tetap bisa ada sirkulasi ke dalam rumah. Selanjutnya juga ada kamar untuk anak di lantai dasar. Kamarnya ini cukup kompak, jadi untuk anak usia-usia muda masih cukup lah. Sebetulnya cukup leluasa juga untuk nyimpan barang-barang seperti lemari gede, meja belajar, ataupun bed. Tapi karena situasinya ada tangga di atasnya, jadi mungkin hanya cukup untuk single bed aja. Tapi di atas masih ada 2 kamar lagi yang akan kita bahas. Sambil jalan ke atas, yuk kita lihat kamarnya. Begitu di lantai 2, kita dihadapkan dengan beberapa pintu akses. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pintu untuk ke ruang jemur. Ini semi outdoor. Dia ada atapnya, tapi sebetulnya dindingnya terbuka. Di sebelah sini ada kamar mandi, ada juga 2 kamar di pintu selanjutnya. Tapi sekarang kita ke ruang jemur dulu. Nah, ruang jemur ini memang nggak gitu gede, tapi cukup untuk nyimpan jemuran-jemuran dan cucian kita. Atasnya itu pakai atap yang tembus pandang supaya cahaya matahari bisa masuk sini. Lanjut ke kamarnya ya. Ini kita ke kamar kedua dulu, baru ke kamar utama. Kamar kedua ini kurang lebih mirip ukurannya dengan kamar yang di bawah. Kurang lebih 3x3. Cuman di sini ada coakan dikit nih. Bisa buat simpan lemari di pojok, jadi nggak akan makan space dia. Ada jendela gedenya juga, 2 sisi. Kayak ada Jepang-Jepangnya ya, kotak-kotak gitu. Sama ada bonus lampu-lampu nih dari developer, dikasih yang kayak gini. Jadi bisa digantung. Lumayan, makin berasa Jepangnya. Kita lanjut ke kamar utama. Sebelum masuk ke kamar utama, kamar mandi di lantai 2 ini ada 2 akses ya pintunya. Bisa dari sini kita buka masuk ke kamar mandi, bisa juga dari sisi kamar utama. Cuma ini lagi ada perbaikan, jadi pembelinya ini minta di custom wastafelnya, masingnya, jadi ada perubahan dulu. Nah, kelihatan tuh di dalam kan ada pintunya lagi. Nah, ini akses dari kamar utamanya. Nanti kita lihat ke dalam. Yuk. Nah, kamar utama ini kamar yang paling luas. Dia punya kamar mandi sendiri juga, dan ada 2 akses balkon. Balkonnya gede-gede loh. Makanya dinamakan balkonika gayaki ini karena balkonnya luas banget. Kita lihat ke balkon yang ada di sebelah kiri dulu ya. Nih, apalagi ditambah hujan-hujan gerimis begini makin adem di sini. Udah deket ke Lembang, balkonnya gede, cuaca adem, udah deh. Betah lah pokoknya di sini. Nah, selling point paling kuat dari balkonika gayaki itu yaitu balkonnya yang gede banget di kamar utama. Nih, pintunya udah 2 sisi begini, pakai French door. Yuk kita lihat, ini luas banget. Terima kasih untuk teman-teman properti yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Aul Discovery, komen pendapat kamu tentang perumahan ini, like videonya, dan share ke teman-teman yang sekiranya sedang cari properti. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye!